Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nasiru bihi kamilin wa an taktuba lana bihi minadh dhakirin al-khashi'in wa tahshurana bihi fi zumrati ibadikal muttaqin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur rahimakumullah, menegaskan keutamaan hari-hari terbaik 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, lebih-lebih pada tanggal 9 Dzulhijjah dan juga 10 Dzulhijjah. Mari kita simak bersama sebuah riwayat hadis yang datang dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang keutamaan hari wukuf Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Hadis ini berkaitan dengan sababun nuzul, latar belakang di mana surat Al-Maidah ayat 3 diturunkan, yaitu Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki Yahudi yang kemudian diketahui ternyata beliau ini adalah Ka'ab al-Ahbar yang kemudian masuk Islam. Jadi termasuk ahli kitab dari kelompok Yahudi yang kemudian masuk Islam. Nah, ketika belum masuk Islam, Ka'ab al-Ahbar pernah berkata kepada Sayyiduna Umar bin Khattab, "Ya Amiral Mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha." Wahai Amirul Mukminin, yang dimaksud Umar bin Khattab, dalam kitab kalian yaitu Al-Quran ada sebuah ayat yang sering kalian baca. Lau alaina ma'syaral yahudi nazalat, seandainya ayat itu diturunkan kepada kami kelompok Yahudi, lattakhadna dzalikal yauma idan, sungguh kami akan menjadikan hari yang disebutkan dalam ayat itu sebagai hari raya kami. Ka'ab al-Ahbar jadi mengakui betapa bahagianya umat Islam meskipun Ka'ab al-Ahbar saat itu belum masuk Islam saat ayat tersebut diturunkan. Sayyiduna Umar kemudian menjawab, qala ayyu ayatin, ayat yang mana yang kau maksud? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, yaitu ayat pada hari ini yang dimaksud hari wukuf Arafah, aku lengkapkan untuk kalian ajaran-ajaran agama kalian dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, serta aku ridai Islam sebagai agama untuk kalian. Al-Maidah ayat 3. Jadi saat ayat ini turun, Ka'ab al-Ahbar mendengar dan sebagian besar umat Yahudi juga mengetahui. Qala Umar, lalu bagaimana Umar menanggapinya? Qad arafna dhalikal yawma wal makana alladhi nazalat fihi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kami pun mengetahui hari di mana ayat ini diturunkan dan tempat di mana ayat ini diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qa'imun bi Arafata yauma Jumu'ah. Saat itu
saat wukuf di Arafah, yaitu tepatnya pada hari Jumat, yaitu haji wada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ada beberapa catatan penting, mari kita simak. Para jamaah sekalian, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah termasuk hari yang sangat mulia keutamaannya. Ayat yang paling agung ini pun saat itu juga diturunkan pada tanggal 9 Dzulhijjah untuk menyempurnakan nikmat ajaran agama Islam. Yang kedua, ayat yang begitu agung itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan di tempat dan waktu yang juga terpilih sangat mulia, yaitu Arafah. Dan yang ketiga, bahwasanya para sahabat termasuk Sayyiduna Umar bin Khattab, bahkan kelompok Yahudi maupun yang lainnya pun, saat-saat ayat suci diturunkan mereka juga memperhatikan, apalagi para sahabat. Dan yang terakhir, bahwasanya dalam syariat Islam ada syiar-syiar yang ditetapkan oleh wahyu, tidak ada unsur nalar ataupun logika manusia yang mengintervensi. Hari raya termasuk, kemudian syiar-syiar berpuasa seperti tanggal 9 Dzulhijjah merupakan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ketetapan baginda Nabi sendiri ataupun hasil ijtihad para sahabat. Semoga hari-hari terbaik ini dapat kita manfaatkan untuk terus bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.